hati kotor. Dan inilah ilmu yang sangat penting untuk kita hadirkan saat ini, ilmu membersihkan hati. Sehingga kalau kita sudah bisa perangi itu semua, lihat menghadiri majelis akan indah. Kita mandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, dengan pandangan merendahkan. Gak boleh. Biarpun mungkin orang itu hari ini ada ahli maksiat, tapi bisa jadi esok hari diubah oleh Allah, diberi tobat. Atau belum? Kalau belum, jangan-jangan Anda ini sombong pengen besok itu daerahnya terlihat biar viral. Anda sudah mau menginginkan seseorang, malam harinya sudah bangun atau belum? Jangan dianggap Salahuddin Al-Ayyubi untuk bisa sukses dalam berjihad itu langsung perang begitu saja. Tidak, malam harinya ada Allah. Bahkan baginda Nabi saat ingin berperang, doanya adalah, aku lebih senang jika dia itu tobat dan sadar sehingga tidak perlu aku perangi. Gak ada benci, gak ada dendam. Dan inilah harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jangan merendahkan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Gak perlu kita merendahkan. Kalau hidup kita semacam indah, gak boleh orang sombong. Ustaz gak boleh sombong, orang kaya gak boleh sombong. Kita mau sombong, kita tadi. Anda tahu kucing? Kucing itu gak mandi seminggu masih ada yang meluk. Tapi kalau Anda seminggu gak mandi, Masya Allah, innalillah, Masya Allah, kita mau sombong. Di perut kita ini ada sesuatu kotor, kita buang setiap hari. Mau petentang-petentang gaya iblis, merendahkan orang lain. Orang berpikir tidak akan bisa sombong. Bahkan bangkainya makhluk Allah yang paling busuk, bangkai manusia. Makanya kalau nanam harus dalam-dalam, baunya luar biasa. Mau sombong, kita mau sombong, gak ada amal baik, gak ada guna kita. Kesombongan adalah merendahkan kita, menjadikan kita hina dengan kesombongan. Sombong itu macam-macam sebabnya. Sombong karena kekayaannya, sombong karena jabatannya. Padahal kekayaan juga akan berakhir kalau bukan untuk Allah. Sombong karena jabatannya, sombong karena ilmunya. Mentang-mentang alim sombong, ada alim sombong, gak merendahkan orang lain. Wah, ini orang bodoh, gak tahu ya, kurang ngerti klinik, namanya gak ada dari sekolah mana dia. Ini mentang-mentang ini murid, ini ustaz-ustaz sombong, ustaz-ustaz sombong, repot. Tapi ustaz hebat, ustaz yang penuh kasih, memandang orang lain dengan penuh kasih, bahkan melihat orang yang paling bodoh pun dengan penuh kasih. Saya teringat kalimat sederhana Imam Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata begini, jika suatu ketika aku menemukan diriku kok begitu mudah bertutur kata, lalu kalimat yang aku sampaikan fasih dan indah, mudah didengar oleh orang, dan memang sama enak, orang itu terbius dengarnya. Dan sepertinya sudah banyak sanjungan yang nyampe ke telinga beliau. Apa yang beliau katakan? Kalau aku bisa ngomong enak, pelan, lembut, mudah dipahami oleh seseorang, maka aku yakin bahasanya di antara yang mendengar itu ada para kekasih Allah. Melibatkan kelebihan ada di, melibatkan kelebihan ada di. Hingga karena cara pemahamannya lambat, Allah giring aku agar bertutur kata yang pelan-pelan agar mudah dipahami. Berarti yang hebat dia, bukan aku. Nggak sempat sombong orang hebat. Nggak perlu siapa dulu, saya kok. Ya, orang hebat itu begitu. Dan ustaz itu kemana-mana bukan enteng bawa surga, enggak. Justru kita cari surga. Makanya jauh-jauh kita jalan berkelok-kelok dari Cirebon, Bandung, Cianjur sana, terus Cianjur sini. Ada sana sini ya Cianjur ya. Ada Cianjur sana tadi, mana itu? Kota, baru ke Cianjur sini. Ya bukan kami bagi-bagi surga, justru kami cari surga. Barangkali surga saya dibawa oleh bapak dan ibu dari sini.
bidang barang. Lumayan kalau tak kesini jangan ada surga. Bukan saya bagi-bagi surga, enggak. Jaminan surganya belum punya karena bagi-bagi surga. Mungkin ada di antara bapak yang mungkin jarang sholat, mungkin gara-gara dengar omong saya jadi sholat, akhirnya dia masuk surga. Kalau dia masuk surga, kalau saya semoga selamat saya. Saat dia stresan dia nggak terima, ya Allah, saya masuk surga itu gara-gara dia itu loh orang itu. Namanya Buya Yahya. Masa dia masuk neraka? Nggak tega kan? Lumayan punya kawan banyak itu. Jadi maka inilah pertemuan kita bangun. Kedepannya ini asasnya. Hari ini pertemuan pertama untuk ngasah hati di antara kita. Nggak ada sombong. Jadi bukan, dan hakikat harus kita yakini. Pastinya orang di kiri kanan kita bisa lebih masuk lebih dulu dari kita. Nggak pantas kita sombong. Orang sombong dengan kekayaannya. Kekayaan sebanyak apapun ketahuilah dunia. Orang akan sombong dengan kekayaannya. Orang bangun rumah megah, gede. Kalau sudah Allah tidak menghendaki dia menikmatinya, lihat, mati dia. Ditinggal itu dunia. Bahkan ada yang masih hidup, buat rumah gedung megah, kamar ber-AC, kulkasnya gede-gede. Tak tahu yang kata dokter, mohon maaf Pak Haji, untuk sementara jangan tidur di ruangan ber-AC, jangan minum es. Padahal masih hidup dia. Itulah dunia. Akan tapi bagi orang kaya yang cerdas, aku cari duit lama-lama, jangan sampai harta tidak aku bawa ke surga. Aku akan bangun masjid, aku akan bangun pesantren, aku bangun. Oh, dia Pak cerdas. Ini orang-orang hebat, tahu dirinya ini kalau nggak begini aku akan nggak selamat. Bahkan yakin ini semua, Anda benar yakin semuanya. Apapun yang Allah berikan kepada Anda itu sejatinya ada pesannya. Itu dari Allah untuk Anda kembali dengan cepat kepada Allah. Maka kalau Anda merasa diberi Allah kekayaan Anda itu bunyi begini. Hei hamba Allah, aku dikirim Allah kepadamu agar kau naik kepadaku. Ayo ke surga. Sehingga yang cerdas, orang kaya cerdas dikirman. Jabatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, sebetulnya jabatannya ngomong, hei hamba Allah, aku jabatan diberikan kepadamu untuk apa? Untuk kau meluncur ke surga. Ayo gunakan jabatanmu ini untuk kebaikan. Maka ada pejabat cerdas, aku menjabat 5 tahun, aku menjabat 10 tahun, jangan sampai masuk neraka. Aku menjadi pejabat abadi dunia akhirat. Makanya ada pejabat yang ikhlas. Orang kaya hebat, pejabat ikhlas. Allah, termasuk apapun yang Allah berikan kepada Anda. Diberi oleh Allah ilmu, diberi Allah tenaga, diberi Allah lesan, kan? Jangan hanya itu kan orang kaya, saya kan nggak punya apa-apa. Anda punya lesan. Maka pastikan setiap malam kalau mungkin, semoga Anda bukan golongan ini, semoga golongan yang rezekinya cukup, dimudahkan. Anggap saja yang paling punya apa-apa, ilmu nggak punya, duit nggak punya, tenaga nggak punya, ide nggak punya, tapi Anda punya lesan dan hati. Maka pastikan Anda memanjatkan doa dengan lesan Anda di tengah malam. Anda wajib, kalau Anda ingin selamat, ya Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah, aku hanya punya panjatan doa, maka aku mohon ya Allah, itu masjid di sana ya Allah makmurkan dengan hadis surga, itu pesantren di sana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka itu termasuk bagian bagaimana cara Anda untuk meluncur ke surga Allah. Kalau orang kaya akan mendemakan hartanya, orang pejabat dengan jabatannya, orang kuat dengan kekuatannya. Nah ini ketemu judulnya, sehingga sahabat nanti semuanya. Makanya kalau seorang ustaz itu lihat orang kaya hanya mengharapkan dunia, ustaz khianat itu. Tapi ustaz yang hebat lihat orang kaya, dalam hatinya berkata, dia orang kaya, jangan sampai dia masuk neraka. Aku harus ingatkan dia sampai dia masuk surga dengan kekayaannya. Makanya Ustaz mengingatkan orang kaya agar berdoa dengan hartanya, biarpun tidak diberikan kepadanya.
Maka mungkin di sini banyak orang kaya mungkin silakan Anda berbuat baik, tidak harus pada kami. Kali dengar informasi bahasanya kita akan buat pondok pesantren di sini kan. Yang mendengar bahasanya Buya Yahya buat pondok pesantren di sini, kami ingatkan kepada siapapun, Anda semua boleh bergabung, tapi ingat, siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru dan anjungan-anjungan setempat, jangan tinggalkan anjungan tersebut lalu pergi kepada kami. Kalau Anda begitu, Anda mengkhianat. Justru Anda semakin dekat dengan guru-guru setempat, kiai anjungan-anjungan setempat. Jangan Anda jadi mengkhianat. Karena dakwah itu tolong menolong, bukan rebutan, bukan. Justru kami khawatir kalau terpesona dengan dakwah kami lalu Anda meninggalkan guru tempat Anda mengkhianat. Anda pun suatu ketika akan meninggalkan saya. Saya tidak mau. Sekali lagi kita bertemu, kita akan terus bertemu. Bertemu semakin rapat hingga sampai di surga. Insya Allah ini sekaligus kami informasikan. Kami ingin bersama-sama dengan masyarakat di sini untuk membuat pondok pesantren. Tempatnya di mana? Jauh dari sini. Jaya Giri. Berapa meter dari sini? Dengar, ibu tahu Jaya Giri bawah? Jaya Giri dekat Jogja, sana bukan? Sini, oke. Saya belum tahu. Tapi ingat bagi siapapun yang ingin bergabung, kami izinkan bergabung. Tapi ingat, jika Anda sudah punya ikatan dengan guru, justru Anda semakin erat dengan guru Anda. Baru waktu lebihnya, harta lebihnya boleh bersama kami. Kalau Anda putus dengan yang sinanya, itu khianat namanya. Dan dakwah tidak seperti itu. Saya tidak tahu atau Allah Maha tahu, Anda mengkhianat. Jangan gampang terpesona dengan orang yang baru datang. Kami mengajak sama-sama. Kalau kami ingin datang ke sini, bahasanya ingin pesantren ustaz-ustaz di sini harus faktor dong. Gimana? Apa yang kurang? Bagaimana? Anda yang ngurusi. Kami hanya mengajak nanti. Tapi kalau ada di antara semua ini terpesona kalau ikut kami, gurunya ditinggalkan, Anda tidak terus. Apalagi kita, Masya Allah, waktu itu hebat. Waktu mbah kita sakit, siapa yang ngurus? Al-Baca dimanapun berada, kami ingin mengajak masyarakat untuk menghidupkan madrasah diniyah dari kampung. Ini Ustaz Rahmat terhebat. Subhanallah, makanya bukan dari barat ke timur kurang lebih sama. Dari Jawa Barat kita dengar, mulai dari Sukabumi sana kita cerita, hidup ada Ustaz di madrasah diniyah, Ustaz ikhlas. Ini apa sih kalau tadi? Panen ada orang main ikut nebang nanti dapat 1, 2, 10 dapat 1, 10 itu kan apa namanya? Babon. Kalau bahasa Jawa Timur derep, yang Jawa Timur angkat tangan. Aduh, tidak punya kawan saya. Nah, ini kroyok bisnis ini. Baik, itu sampai guru-gurunya pengen cepat ngajar, mandi di air biasa, di kolam, di sungai, sampai ada sabunnya, sabun pelok. Tahu sabun pelok? Sabun ini, sehingga ada sabunnya putih di telinganya begini kelihatan. Karena kakek guru-gurunya, dia dapat duit berapa? Dapat duit berapa dia? Karena dapat 100.000 per bulan dicium, bukan karena cinta dunia, karena kami direkam jadi semuanya hebat. Mereka wali tersembunyi, orang hebat mereka. Makanya saya juga tidak begitu. Kadang-kadang kita pernah suatu ketika ini saya ingatkan juga. Saya di Jawa Tengah. Kami datang kebetulan tuh panggungnya itu di rumah, bukan di pondok. Panggungnya itu di depan halaman rumah. Berarti belakang panggung ini rumah di teras begitu. Lalu kamu di belakang diambilkan ke rumahnya dulu, bukan langsung ke panggung. Panggungnya ngadep ke sana. Anggap saja ini masjid mana depan sih? Depan sana ya. Dia ini rumah, panggungnya ke sana. Saya diambil ke bilang,
Pak, kalau sudah waktunya cepat naik. Memang saya begitu nggak mau lama-lama, kasihan jamaah. Belum Buya, nunggu Pak Kiai. Saya bangga. Orang kampung dinunggu ya Kiai. Akhirnya saya biasa sambil nyemil, saya ada kacang saya makan gini. Kayaknya ada orang udah balik salaman, akhirnya saya Buya naik. Loh, katanya nunggu Kiai. Sudah tuh Buya. Saya ingat betul orang itu datang tidak ada yang menghormati. Saya masih ingat bahasanya Kiai itu datang tidak ada yang menghormati, dan saya tidak diketahui oleh itu Ustaz. Dan saya masih ingat, kami masih ingat waktu beliau turun dari motor, naik motor sendiri, masih ingat pakai jas, kebayangan kopiah hitam, kopiahnya taruh di dada begini sampai kami masih ingat ngatur tatanya, ngelurusin kopiah sambil begini. Saya masih ingat kebayang kena sinar lampu. Saya melihat dia karena dekat sekali. Setelah itu salaman dengan kami biasa saja, kami tidak ngerti. Naik panggung ceramah saya berbeda. Ya emosi lah, emosi cinta. Kami sampaikan tidak beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati kiai kampungnya. Saya datang dari tadi ke sana dari ujung lihat dikeroyok kayak saya orang tua. Macam ada kan? Saya dikeroyok, dipandu, begini. Wah, ini giliran kiai kampungnya tidak ada yang menyambut. Padahal saya baru ketemu sekali. Mbahnya mati bukan saya ngurusi dia. Mbahnya sakit bukan ngurusi dia. Neneknya sakit ngurusi. Tidak beruntung orang semacam ini. Rubah cara berpikir Anda, rubah hidup Anda. Hormati kiai kampung. Dia capek setiap hari. Jujur, yang ngajari wudu Anda siapa? Ayo. Di kampus yang fakultas syariah paling hebat di Indonesia, di luar negeri. Dari mana Anda belajar wudu? Hei Ustaz, saya belajar wudu dari kiai kampung. Belajar saudara dari kampung. Itu orang hebat, wali tersembunyi. Makanya tolong peduli kepada mereka, hebat mereka itu. Makanya kan, justru ini yang kami suarakan di tempat-tempat itu. Karena justru mereka yang selamatkan. Kami itu hanya sifat berikan motivasi semangat. Ya ketemu. Mungkin sini aja nggak tahu 3 bulan ke depan apakah datang ke sini Allah alam. Semoga bisa sering ke sini, amin. Akan tapi lihat mereka dan menjaga umat, lihat setiap pagi dengan kehidupan yang pas-pasan. Nah makanya ada seorang sudah mulai sombong gara-gara apa? Kiainya fakir, larat, kadang remeh terkasih duit. Mentang-mentang kaya, ya orang kaya yang gak selamat kalau dia merendahkan dia. Maka bab tawadhu ini penting banget hari kita bahas. Hormati mereka. Mereka tidak minta disanjung, tapi Anda harus tahu diri. Nah makanya kami akan buat pesantren di sini. Di mana tadi Jayagiri tadi? Tapi kami himbau. Kami ajak untuk bergabung Anda siapapun. Biarpun jatah doa di tengah malam. Tapi ingat, yang sudah punya ikatan dengan guru. Saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Anda pengen selamat atau tidak, gitu saja. Tolong semakin kuat pegangan dengan guru. Sampaikan salam kami kepada beliau-beliau. Lihat, semakin kuat kalau Anda orang tulus kepada guru Anda, bisa bergabung dengan kami. Anda orang penuh berkah. Tapi kalau Anda mengkhianat datang pada kami, nggak akan bermanfaat untuk majelis kami, hanya akan menjadi duri dalam perjuangan kami. Ingat, ini bisa kami sampaikan. Ingat, insya Allah di perkumpulan akan indah. Saling cinta karena Allah, indah, saling mendukung dalam kebaikan. Dan kalau seandainya misalnya ada orang tetangga kita misalnya yang nggak senang dengan pondoknya Ustaz, nggak senang dengan majelis, mungkin kayak begini ini, maka Anda punya kewajiban untuk mengeroyok mereka dengan kasih sayang. Rayu dengan keindahan, doakan setiap malam. Jangan sampai ada satu orang tetangga kita yang masuk neraka. Itu namanya iman yang sesungguhnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Makanya jika ada yang tidak sholat Jumat, Anda nangis tengah malam. Ada yang maksiat, Anda sedih. Anda yang misalnya tidak senang dengan tempat kayak begini, Anda sedih. Bukan ada marah-marah, sok kurang ajar, ini enggak Allah ya, Allah ini tidak perlu begitu. Akan tapi nangislah kepada Allah di tengah malam. Allah yang akan menggerakkan hati mereka. Inilah manhaj kita, ini cara kita di dalam mengajak orang pada kebaikan. Masya Allah, sudah sepakat. Ini pertemuan pertama di majelis ini. 2 hal yang harus diingatkan, bahwasanya di antara kita harus tidak ada benci, tidak ada dengki, tapi yang cinta di antara kita. Satu. Yang kedua, tidak boleh ada yang sombong di antara kita. Yang ada adalah pandangan kasih sayang.
yang sombong akan rendah. Kita itu anaknya Nabi Adam, kita bukan keturunannya iblis. Maka kita madhab Adam abawi, madhab Nabi Adam, bukan madhab iblis yang suka sombong. Kemudian juga ini dua. Kemudian setelah itu secara umum tadi Anda mendengar informasi bahwa kami akan buat pondok pesantren di sini. Kami minta Anda bisa bergabung. Apakah dengan panjatan doa Anda, ide-ide cemerlang, tenaga Anda, pikiran Anda, mungkin harta Anda, ataupun dengan ilmu Anda, tapi dengan catatan, bagi yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan Anda putus. Kalau Anda tulus, justru sambungkan guru Anda dengan kami. Semakin Anda serius dukung guru Anda, bagi kami Anda adalah orang yang kami banggakan. Baik, ini saja. Wallahu a'lam. Bagi ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk jamaah bertanya kepada Buya dari masing-masing satu pertanyaan, dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Silakan Bapak Haji Fahmi. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, kami bagian daripada sepuh Abah Jasinda Barat. Mau yang kami tanyakan mungkin luar daripada tema Buya barusan. Karena di zaman sekarang lagi nyebar medsos yang terlalu pada umat Islam, terutama pada saat hari ini banyak di medsos orang-orang yang menyatakan bahwa yang meragukan kepada zuriyah Rasulullah SAW. Mohon Buya kami minta baca dan disampaikan untuk umat yang ada di Semarang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu perlu namanya akhlak. Akhlak yang mulia. Dan orang cerdas itu, jika ingin memangkas benadu, jangan sampai pohon sehatnya kena pangkas. Kalau ngambil ikannya, kalau bisa jangan keruh airnya. Baik, ini adalah kaidah seharusnya kita pakai dalam segala hal di saat kita ingin menyelesaikan problem. Masalah duriyah baginda Nabi, kalau duriyah Nabi, tidak boleh ada yang musuhi dan mengingkari, tidak boleh ada yang musuhi duriyah Nabi. Selagi ada dugaan bagi Anda, dugaan berita bahwasanya beliau adalah duriyah Rasulullah, cukup dengan dugaan sudah cukup. Kalau ternyata mungkin ada orang yang mencoba mengkritisi tentang duriyah Nabi karena beberapa hal tidak sah untuk bertanya, maka jika dua menggunakan adab yang mulia tidak akan menjadi masalah. Kita boleh bertanya, apakah betul kamu anaknya Fulan? Nggak usah marah Anda, kan begitu. Di sisi lain, di saat saya bertanya pun harus tahu momen. Mungkin saya harus berbisik, tanpa harus bisanya, tanpa harus saya membuat kontrak-kontrak misalnya. Jadi intinya, kami tidak ingin masuk polemik yang seperti itu. Kami rindu bahwasanya mereka adalah umat Nabi Muhammad semuanya. Yang jelas umat Nabi Muhammad, dan bahkan mungkin juga satu panah ahli sunnati wal jamaati. Ayo kita semuanya kembali kepada baginda Nabi SAW, yaitu mengajarkan bagaimana adab yang mulia, tata krama yang mulia. Dan kami khusnudon dari dua belah pihak, misalnya jika yang berselisih paham, mereka adalah maksudnya mungkin adalah baik, hanya mungkin ada yang caranya kurang tepat sehingga membuat keruh air,
atau menjadikan ada dahan-dahan yang baik menjadi kepangkas padahal dia ingin memangkas benalunya. Ya kan seperti itu. Mungkin misalnya jika ada orang sindang barang ini ada yang nggak benar 2 atau 3, 4, ya sebetulnya saya cukup ambil dia saja. Cuman karena saya terlalu semangat bilang dasar orang sindang barang, sindang manu, dan akhirnya jadi kena semuanya. Itu kan jadi salah. Jadi kalau orang pertama kami himbau kepada siapapun, hati-hati. Kita urusan dengan umat Nabi Muhammad. Keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsu, akan beres. Keluarkan dari kepentingan hawa nafsu. Kita bicara tentang umat Nabi, kita ingin buat keindahan, bukan membuat orang cekcok, permusuhan dan berselisih paham. Umat Nabi Muhammad perlu kita cintai, apalagi nanti jika diduga itu duriah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita mendengar berita dimanapun kalau ini duriah Nabi Nabi, kita harus waspada, hati-hati. Jangan-jangan dia adalah benar, kemudian kita tidak memberikan haknya, kita salah. Kalaupun kita meragukan, tentunya dengan adab dan tata krama yang baik, insya Allah semuanya akan indah. Dan mohon maaf, kami tidak menyalahkan siapapun, mencaci siapapun. Kami mengajak siapapun yang sudah, biarlah berlalu. Dan kita tahu semuanya manusia bisa bersalah. Kita tidak memandang orang dari sisi kesalahannya, tapi kami mengajak bahwasanya yuk di kedepan harinya kita menjadi orang yang cerdas. Ambil ikan tanpa keruh airnya. Ayo yang serius untuk menciptakan perdamaian. Kita sudah lama umat Nabi Muhammad diadu domba permusuhan, lihat permusuhan di saat urusan politik, permusuhan ini. Masa kita harus sudah di urusan-urusan yang lainnya kayak nasab dan sebagainya. Kita sudah capek, kita ingin bersatu, kita ingin bertemu hati. Maka kembali kepada diajarkan Nabi akhlak yang mulia. Baik yang mengingkari atau yang diingkari, jika semuanya punya akhlak yang mulia, maka akan terjadi sebuah diskusi yang indah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjalankan tugas Anda. Anda punya tanggung jawab besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Mempertemukan hati umat. Mempertemukan hati umat. Tugas Anda menjadikan orang saling mencintai, bukan tugas Anda menjadikan orang saling bermusuhan. Cukup, ayo menjadi juru damai di negeri ini, maka Anda akan damai nanti di surga bersama Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk satu jemaah perempuan untuk bertanya kepada Buya. Kami persilakan. Untuk tim yang sudah siap bisa memberikan mic kepada jemaah yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada dari jemaah perempuan, kami berikan kesempatan satu lagi untuk jemaah laki-laki. Silakan Pak Haji. Selamat hari. Saya sama senang banget Pak Buya ya yang saya ingin tanyakan. Apakah harus ke lain hati atau bagaimana itu? Aja itu Pak. Terima kasih Buya. Kebenaran itu sudah jelas di masyarakat kita, yaitu diajar oleh guru-guru kita. Maka jangan gampang terpesona pada urusan akidah. Terlepas dari Pak siapa itu tadi, saya tidak fokus kepada ABC, akan tapi kami fokus kepada Anda. Di masyarakat kita sudah akidah benar, itu perlu kita pahami. Anda semuanya ingat ini, Allah wujud. Sudah, itu namanya adalah dasar akidah Asy'ariyah. Anda tahu itu? Ini adalah cukuplah. Anda tidak usah terpesona dengan macam-macam. Makanya, pokoknya begini sadarnya. Guru apapun, dimanapun, sehebat apapun, semuanya, jika mereka tidak mengukuhkan apa yang Anda tahu selama ini, hati-hati. Saya tidak mengatakan mereka pasti sesat, akan tapi Anda perlu bingung-bingung mencari orang-orang seperti itu. Siapapun, sudah jelas. Ya udah repot, saya tidak menunjuk ABCD. Banyak orang, ada 1000 orang yang begini-begini, macam-macam. Tapi sederhana, mungkin akan Anda hadirkan majelis ini. Cukup dites, Anda mengukuhkan
bukan sifat 20 atau tidak? Anda asyari atau tidak? Kalau udah ntar tahu ngapain ngaji di sini? Anda bawa apa? Anda punya apa-apa? Karena kita perlu mengembalikan orang dari akidah yang sudah masyarakat. Siapa yang apa mau cerita bapak? Nggak ada. Saya akan kembali ke situ. Terserah namanya siapa. Abdul ini, Abu itu terserah. Saya yang penting tentang nama-nama pesantren mau dapat. Mau kan mana ini ada perlu. Kalau orangnya dia berakidah sunnah wal jamaah syariah, Anda memasukkan ke tempat ini. Anda pejabat, seorang camat, Anda seorang ngurus masjid, Anda seorang gubernur, Anda akan mengganggu umat. Kan begitu. Anda sudah benar akidahnya. Kalau sudah benar, sudah selesai. Jadi begini gambarannya. Kalau Anda bingung di saat banyak uang palsu, nggak usah Anda bingung mencari tahu tentang uang palsu. Cukup Anda benar-benar belajar mengenal uang asli, maka uang palsu pasti Anda buang sendiri. Gitu loh. Akhirnya Anda sudah benar. Ahlussunnah wal jamaah syariah sudahlah begitu. Maka kalau ada ustaz mengundang di sini, ustaz manhajnya gimana dia? Dia sudah nggak konek dia. Oh enggak, ngapain mau ke sini? Suruh ngapain ke sini? Akidahnya beda dengan kita. Sudah selesai. Mau apa lagi? Wah dia sudah terkenal ngomongnya. Orang ngomong bakal ngomong. Penjual jamu juga ada yang pintar ngomong kan? Banyak orang ngomong. Di agama lain juga orang pandai ceramah. Orang Kristen ada pandai ceramah. Orang Hindu juga ada pandai ceramah. Ada banyak ceramah. Ada seorang yang pandai ceramah. Urusannya bukan pintar ngomongnya. Dia punya dasar akidah benar atau tidak. Tanpa kita merendahkan siapapun. Ingat. Cuman kita punya rambu-rambu dong. Saya tidak merendahkan orang yang beda-beda. Tidak. Tapi kami memudahkan kepada orang awam. Bahwasanya kita orang awam. Cukuplah dengan apa Islam ini sudah kita ketahui. Itu harus kita jadikan rambu-rambu. Kalau Anda punya rambu-rambu ini sederhana. Tidak usah mana pendapat dia tentang Ustaz ini. Enggak usah. Anda tanya aja dengan ilmu Anda. Dia punya sifat 20 enggak? Ya sudah, ngapain dibawa dia? Selesai, terserah nanti namanya. Ini adalah rambu-rambu yang paling hebat yang kita hadirkan. Dan saya yakin dengan akidah Ahlussunnah wal jamaah syariah, saya yakin hidup mati saya itu. Dan saya bisa mencatat kalau ada pertanyaan, saya ayo, gitu loh. Karena akidah saya itu lebih mahal dari diri saya, akidah saya, iman saya, seperti itu. Terima kasih Pak Camat ini. Ini peran Camat bercontoh. Insya Allah. Terima kasih yang lainnya. Mohon maaf. Allah bisa. Ibu Yafan, satu lagi pertanyaan terakhir dari jamaah laki-laki, silakan. Itu ada yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan jaza atas kesempatannya Bu ya. Anak hukumillah, ada satu pertanyaan yang ini sangat penting. Namun pertanyaan ini kharijun minal maudhu, keluar daripada pembahasan, yaitu tentang nikah, syubhatun nikah. Jadi ada kejadian di lingkungan saya, syubhatun nikah, yang jadi pertanyaan, apakah anak perempuan yang terlahir dari syubhat nikah nisbatnya ke abinya atau ayahnya berhak menjadi walinya atau tidak? Karena ada sebagian yang mengatakan katanya tidak bisa menjadi walinya, teman wallahu ta'ala alam. Terus tentang syubhatun nikah ini, karena ada beberapa juga yang berpendapat bahwa syubhat ini dekat ke haram. Apakah dia dekat ke zina atau syubhat ada di pertengahan? Jazakallahu khairan. Contoh syubhat yang terjadi syubhat kayak apa? Jangan bukan syubhat. Contoh syubhat yang terjadi kayak apa? Syubhat yang terjadi mungkin tidak ada. Jadi seorang istri dia berangkat ke Arab Saudi, kemudian tanpa sepengetahuan istrinya ditolak oleh suaminya, dan suaminya ini menikahi tanpa sepengetahuan istrinya. ya Ditolak dicerai. Kemudian pas istrinya mau pulang, si suami ini dia nikah lagi, memperbarui akad nikahnya dengan walinya dan disaksikan oleh dua saksi tanpa sepengetahuan istri juga. Kemudian pulang istrinya ke tempatnya, ke rumahnya seperti biasa aja. Jadi si istri dia tidak mengetahui bahwa dia sudah ditalak. Setelah matok 17 tahun, setelah udah punya anak perempuan, baru dia cerita suaminya itu ke istrinya bahwa dia pernah menolak dan pernah memperbarui akad nikahnya kembali. Nah ini mungkin bisa dikatakan sebagai syubhatun nikah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Jadi di saat dia mencerai istrinya jatuhlah cerai. Akan tapi di saat dia mengakadkannya, mungkin bagi yang
tidak belajar fikih, dari mana sisi subhatnya, kan begitu ya. Kan tapi bagian ngerti fikih subhatnya, karena kalau sudah dicerai berarti dia janda. Kalau janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya ya, kecuali adalah dengan ridhonya dan sebagainya. Jika hal yang demikian itu ya, tinggal ditanya saja dia ridho atau tidak pada akhirnya, kan begitu. Kalau ternyata ridho pada akhirnya sudah selesai kisahnya, ya kan. Jadi tidak perlu ada subhat. Kalau gambaran subhat zaman dulu nggak begitu ceritanya. Ada orang tidur sama perempuan dikira istrinya, atau apa tamunya. Ya, ini memang subhatnya yang zaman dulu adalah semacam itu. Jadi kalau begitu subhatnya masih subhatnya dia punya suami, berarti kemudian setelah itu punya anak atau tidak? Dari mana sisi subhatnya? Kalau sampai punya anak, berarti di saat pulang kan dia mempermasalahkan dulu dong. Di saat dia mempermasalahkan, tinggal dijelaskan saja. Masalahnya ya Afwan, jadi si suami ini dia menjelaskan bahwa dia sudah ditolak. Baik. Kemudian dia meyakini dengan akad nikah yang baru itu dia bisa mempergalui istrinya. Waktu di akad nikah yang baru, istrinya dia bertanya kenapa di akad yang baru lagi. Istrinya tidak tahu. Yang walinya yang menikahkannya. Wali menikahkan? Iya, dengan dua saksinya. Baik, wali menikahkan. Kemudian setelah itu kumpul lagi. Yes. Punya anak. Dua perempuan. Baru setelah lama dia dijelaskan bahwa dia pernah mentolak dan membatalkan. Kembali kepada masalah subhat. Jadi nikah wati subhat itu nasabnya disambungkan kepada siapa yang mewati tersebut. Atau Muhammad. Wati subhat adalah disambungkan nasabnya kepada yang mau mewati. Jadi nasabnya disambungkan, tinggal masalah pernikahan dibenahi saja ya, masuk subhat ya. Kemudian kami mengingatkan, jangankan urusan wati subhat, ada yang namanya perzinahan sekalipun kita harus mainnya cantik. Yang perzinaan, jangan sampai ada seorang anak gadis lalu mengetahui ternyata ibunya seorang bezina. Masalah perwalian nanti dimudahkan. Seandainya masalah menikahkan, kalau ragu tentang keayahannya atau mungkin tidak ada ayahnya, maka ada yang berperan di situ yang bisa menutup aibnya agar rapi. Jadi bisa saja seorang wanita yang tanpa ayah, tidak ada wali, maka bisa saja kalau hakimnya alim, coba diisyaratkan, Pak, dia tidak ada ayah. Kita sudah paham isyarat, sudahlah. Hakimnya bisa berperan sebagai seorang wali. Ternyata hakimnya nggak paham misalnya, nggak ngerti begini. Kalau jelaskan bukan aib, maka kita bisa mengambil namanya tahkim untuk tetap menutup aib, mengambil seorang ustadz setempat untuk diangkat menjadi wali oleh kedua mempelai. Sehingga setelah itu tidak ada yang tahu kalau dia pernah punya perzinahan. Nah seperti itu, jadi mudah sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tetap menutup aib adalah yang terpenting. Ini saja. Mungkin ada yang lain, Ustaz yang ingin menambahkan. Ustaz Muhammad, Masya Allah, baik. Ada fakih yang lain. Dan seperti itu ya. Kemudian juga himbauan ini masalah perceraian. Itu hati-hati, jangan gampang ngomong cerai. Karena guyonannya pun jadi benar. Kemudian kalau sudah terlanjur cerai pengen rujuk, tolong dijelaskan dulu kenapa dulu cerai. Jangan habis rujuk cerai lagi, berantem lagi, selesaikan permasalahannya. Ya seperti ya, dan semoga indah semuanya. Jangan terjadi perselisihan dalam keluarga dan rumah tangga, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Cukup Bu ya, ditutup dengan doa. baik, Masya Allah. Terima kasih semuanya majelis perdana, dan semoga ada majelis selanjutnya. Ibu semuanya, besok peletakan batu pertama jam berapa? Jam 8 insya Allah. Semoga akan menjadi tempat yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga mungkin kepada tim panitia, itu pondok pesantren sifatnya orang tinggal di dalam, dan yang daftar itu nanti bisa dari mana-mana, bukan hanya orang Sindang Barat.
Dan kita tidak membuka madrasah diniyah yang mendatangkan orang kampung setempat, kecuali nanti ada permintaan dari kiai di situ agar kita membuka. Jadi itu nanti akan kita jadikan pesantren untuk menjaring orang-orang yang ingin tinggal di dalam dan tempat yang berbeda-beda. Ada madrasah diniyah tidak akan kita buka kecuali ada permintaan dari kiai, bukan masyarakat, kiai setempat. Jika dia mengatakan buka madrasah diniyah, maka nanti ada bagian tempat tersebut akan kita siapkan untuk belajar madrasah diniyah di sore hari. Ini harus dipahami ya. Seperti halnya yang di pusat sana, 3 tahun 4 tahun kita tidak buka madrasah diniyah, hanya untuk santri tok dari luar kota. Kemudian setelah masyarakat meminta, akhirnya kita buka. Namanya santri khariji, kalong, kan begitu. Tapi itu setelah rekomendasi dan petunjuk daripada kiai-kiai setempat. Karena apa? Kiai setempat sudah luar biasa berjuang. Jadi karena mereka kiai setempat sudah berjuang, kita tidak perlu menyibukkan urusan itu. Kita kerjakan yang lainnya. Seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, justru nanti kehadiran pondok ini harapan kami adalah justru akan bisa menjadi sebab hidupnya madrasah diniyah yang lainnya. Mungkin banyak ustaz-ustaz yang kita datangkan di sini bisa kerjasama dengan ustaz yang ada. Atau bahkan ada orang alim-alim yang tersembunyi di sini dan bisa berkiprah juga di tempat kita. Intinya kita sama-sama. Terima kasih semuanya dari yang hadir, dari pejabat pemerintah, dari para asatidnya, kiai-kiainya, ajengan-ajengannya, dan juga dari pihak keamanan yang Masya Allah semuanya. Ini adalah tim kebersamaan untuk sukses nanti hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, sehingga pertemuan kami akan semakin indah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dan dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, nyakiti kami, dolim pada kami, aniaya kepada kami, dan kunci kami mohon ya Allah, amin ya, jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Tidak ya Allah. Kami tidak ingin ada orang kehukum karena berbuat salah kepada kami. Kami telah maafkan dia, maka maafkan ya Allah. Untuk berbuat baik ya Allah dengan apa yang Kau berikan, maka kami mohon jika ada di antara yang hadir, jika di antara mereka adalah orang kaya, maka kami mohon jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Jangan sampai mereka hanya kaya di dunia, setelah meninggal dunia tidak menemukan amal baiknya. Akan tapi ya kami mohon jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah, yang kaya di dunia dan kemudian menjadi kaya di akhirat karena banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dengan hartanya. Dan jika ada di antara yang hadir adalah pejabat-pejabat pemerintah, kami mohon jadikan mereka pejabat ahli surga yang akan menggunakan jabatannya untuk-Mu ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir para ahli ilmu, jadikan mereka orang alim atau ahli ilmu yang ahli surga, yang menggunakan ilmunya mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah, jadikan kami ahli surga-Mu. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon berikan kami kekuatan untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami mudah untuk berjuang ya Allah, yang bisa berjuang dengan harta ya Allah, yang bisa berjuang dengan tahta kami, yang bisa berjuang dengan pikiran kami, yang bisa berjuang dengan tenaga kami, yang bisa berjuang dengan panjat-panjat ya Allah. Kami mohon jangan tinggalkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan tetangga-tetangga masjid ini tetangga ahli surga ya Allah. Jadikan mereka adalah tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Jika ada antara mereka yang sering meninggalkan sholat, kami mohon jadikan esok hari menjadi ahli sholat.
tidak rela jika ada di antara mereka ada yang tidak salat, Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari judi, ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami atau tetangga kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni dosa mereka dan benci kepada zina, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia, ya Allah, sehingga di dunia tidak terhina, dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di akhirat tidak terhukum lagi, ya Allah. Sehingga di akhirat tidak terhukum lagi, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina-zina yang hina, mukaddimah zina. Jauhkan, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Sungguh zaman ini zaman mengerikan, ya Allah. Media dan yang lainnya, ya Allah. Kasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, semakin cinta kepada pasangan kami, semakin sayang kepada pasangan kami. Jangan Kau kurangi sedikit pun dari cinta itu, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, dengan berkurangnya cinta lalu kami kurang mengabdi, ya Allah. Dan yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di tetangga masjid ini, jika ada satu orang pun yang tidak senang dengan tempat ini, yang tidak senang dengan masjid ini, yang tidak senang dengan acara semacam ini, kami mohon lembutkan hatinya, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada tetangga masjid lalu tidak senang dengan kemuliaan, ya Allah. Kami mohon berikan hidayah, berikan bimbingan, berikan petunjuk, dan jadikan dia ahli surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, kami punya niat perjuangan di tempat ini, kami mohon, ya Allah, kirim banyak-banyak kawan kepada kami, ya Allah, yang bisa berjuang bersama-sama mencari keridhaan kemuliaan di hadapan-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin satu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.